So guys, welcome back to Up to Date ADN Channel. Nama gue Greg. Jadi setelah 6 bulan yang lalu pada bulan Maret kalau nggak salah, gue dapet kesempatan untuk hands-on Realme X50 Pro 5G. Pada saat itu gue bilang nggak tahu resminya. 6 bulan kemudian, akhirnya Realme resmi membawa masuk HP ini di Indonesia. Oh ya, gue mesti kasih tahu dulu kalau video ini bukan video hands-on ataupun review, melainkan gue akan kasih tahu ke kalian 7 hal menarik yang baru ada di HP ini. So make sure kalian nonton sampai habis dan langsung aja tanpa basa-basi lagi, let's check it out. Hal pertama yang menarik di HP Realme adalah di chipsetnya. Iya, bisa gue bilang ini adalah HP tertinggi yang pernah Realme buat sampai pas video ini dibuat. Ya, chipsetnya menggunakan Snapdragon 865 dengan sistem FinFET fabrikasinya itu 7 nanometer. Jadi punya performa yang sangat ngebut, sangat efisien, dan hemat daya juga. Untuk Antutu score bahkan bisa hit di 597.000. 3.000 lagi nyaris 600 ribuan. Gokil banget. Buat kalian yang nggak bisa dapet gambarannya, emang sekencang apa itu bang? Gue ngetesin pakai game PUBG bisa dapet settingan grafik tertinggi, yaitu ada di HDR dengan grafik juga tertinggi yang ada di Extreme. Konsistensi FPS sangat bagus, dan gue yakin kalau misalkan PUBG kasih support ke Ultra HD, HP ini bisa dapet juga pastinya dengan konsistensi FPS yang sangat bagus. Karena selama gue main game berjam-jam, gue ngetesin udah 1 jaman lebih di HP ini main game, itu konsistensi FPS sangat bagus. Bisa lock di 58 sampai 61 FPS. Multitouch aman, touch responsitivity dari layarnya bagus, dan gyroskopnya pun juga lancar. Pokoknya udah aman. Dan kalau misalkan ditanya, bang game lain gimana bang? Tenang aja, ini chipset tertinggi, jadi kalian mau install apapun yang ada di Play Store, udah pasti support selama game tersebut sediain grafik tertinggi. Dan kalau misalkan kalian tanya, gimana suhunya bang? Tenang, HP ini udah dapet vapor chamber cooling atau ada teknologi vapor chamber cooling dengan 5 lapisan. Jadi kalau selama kemarin 1 jam lebih main game di HP ini, itu panasnya asli. Panasnya masih tingkat wajar. Dan gue terheran sih kok bisa ya masih adem. Padahal dimainin game 1 jaman lebih non-stop loh. Gokil. Hal kedua yang baru ada di HP flagship tertinggi mereka ada di baterai dan chargingnya. Dalam kapasitas baterai, kalau misalkan kita compare sama X2 Pro kemarin, HP ini dapat penambahan 200 mAh yang lumayan lah buat nambah screen on time sekitar 40-1 jam kalau dipakai nonton ataupun scrolling Instagram. Dan sebenarnya ini speed charging di X2 Pro aja udah kenceng banget, yaitu 50 watt super VOOC. Itu ngecharge udah kayak kalkulator. Mereka nggak puas dan di-update lagi, nambah 15 watt sekarang jadi 65 watt super dart charging. Yang bikin proses pengisian daya dari angka 0 sampai 100% itu cuma makan waktu 35 menit aja. Iya, 35 menit, gak nyampe 40 menit. Kalian gak salah denger. Jadi buat kalian yang suka ngecharge-nya itu buru-buru pas mau pergi terus, tenang aja, ditinggal 10 menit aja itu bisa nambah kayak 20-30%. Ini gue sampai bingung sih, ini ngecharge apa lagi ngeliatin stopwatch karena angkanya naik terus dan bisa kita liatin. Gokil. Dan kalau misalkan kalian tanya, bang, ini tapi mesti pakai charger bawaannya ya? Iya, tentu mesti pakai brick dan charger bawaannya. Tapi kalau misalkan kalian lupa bawa charger bricknya, tenang, masih support QC 3.0 atau dukung sampai 18 watt dengan charging third party. Tapi kalau misalkan kalian punya temen yang punya charger 30 watt di Realme 6 series, itu bisa dipakai juga. Jadi support juga sampai 30 watt. Lumayan fleksibel lah ya. Bahan material back cover di HP ini tentu menggunakan kaca asli atau lebih tepatnya menggunakan Corning Gorilla Glass 5. Tapi yang baru pertama kali hadir di HP Realme, ya so far sampai pas video ini dibuat, ada di finishing design. Karena ini menggunakan AG teknologi atau gampangnya, lapisan kaca itu dibuat jadi bertekstur matte tapi halus gitu, nggak kayak kaca. Yang bikin kalau misalkan sidik jari ninggal gini nggak terlalu visible walaupun masih kelihatan. Secara ini kaca. Dan dengan warna rust red-nya itu bakalan kelihatan keren. Yang gue bilang sih ini lebih kayak copper brown lah ya. Warna coklatnya kalau kena pantulan cahaya asli keren. Padahal ini kayak basic color tapi anti mainstream gitu menurut gua. Dan kalau kalian tanya apakah ini solid, so far bisa gue bilang ini adalah HP tersolid yang pernah Realme buat. Premium banget secara looks dan feels-nya.
Di bagian layar juga ada yang berubah, walaupun nggak banyak, tapi berasa. Pertama, menggunakan dual punch hole notch. Tapi kan itu nggak baru bang, kita udah lihat di dua HP Realme sebelumnya yang kayak Realme 6 Pro ataupun Realme X3 Super Zoom. Iya betul, nggak baru, tapi dual punch hole di HP ini tuh bisa lebih kecil dibanding dua HP tersebut. Kedua, bezel atau dagu bawah HP ini tuh tipis banget yang menjadikan HP ini jadi screen to body ratio tertinggi yang pernah Realme buat sampai pas video ini dibuat, yaitu sebesar 92%. Ketiga, ukuran layar di HP ini tuh sekarang jadi lebih kecil, yaitu 6,44 inch kalau mau dibandingin sama Realme X3 Super Zoom ataupun Realme X2 Pro kemarin yang menggunakan ukuran layar 6,5 inch ke atas. Gue pribadi sih suka karena jadi lebih compact dan enak digunain satu tangan. Secara rasio yang dipakai udah 20:9 yang bikin HP ini ramping gak lebar ke samping. Sisanya kalau soal user experience tentu masih sama menggunakan Super AMOLED yang sangat gonjreng, kecerahan brightness bisa nyampe 1000 nits, refresh rate 90Hz yang sangat mulus, dan udah support HDR10 juga yang udah oke lah ya. Di bagian connectivity ada 3 hal baru yang belum pernah gue lihat di HP Realme yang beredar sekarang ini sampai HP ini keluar. Pertama, udah support 5G. Iya, jadi nanti ketika regulasi dari pemerintah soal 5G udah komplit, nanti Realme tinggal kasih update yang meng-unlock 5G tersebut, langsung deh HP kalian bisa nikmatin koneksi internet yang cepat. Kedua, antena di HP ini tuh ada 12. Yang dibagi 3 itu terdapat Wi-Fi, Bluetooth, sama GPS. Sisanya 9 itu untuk antena 4G dan 5G-nya. Iya, bisa surround 360 derajat. Jadi tidak ada lagi alasan untuk hilang sinyal. Karena ini mau kalian tutupin sini, sinyalnya tetap dapat. Mau pegangnya kayak begini, sinyal juga bisa keterima yang sangat kuat dan tentu sangat stabil. Yang menurut gua ini oke sih. Ya, so far selama pakai HP ini kayak nyaris seminggu, gua tidak pernah mengalami Wi-Fi issue ataupun internet seluler data issue. Sinyal selalu bagus. Dan terakhir ketiga, HP ini udah support Wi-Fi 6 terbaru. Yang ini mungkin buat beberapa orang agak sepele, tapi kegunaannya sangat berasa. Yaitu teknologi RAM di HP ini sekarang udah pakai LPDDR5 terbaru, yang kalau di-compare sama LPDDR4 sebelumnya, itu bisa lebih cepat 50%. Dan kalau misalkan mau di-compare sama LPDDR4X, juga perbedaannya sangat signifikan sih. LPDDR5 plus Snapdragon 865 bisa punya performa lebih cepat 29% dan hemat daya sampai 20% ketimbang LPDDR4X plus Snapdragon 865. Jadi kalian lihat ya, gapnya itu agak beda. Kalau misalkan secara persennya masih kurang meyakinkan, mesti dicoba sendiri sih. Menurut gua, ini multitasking sekarang makin cepat. Buka tutup aplikasi juga bisa berjalan dengan baik. Pokoknya LPDDR5 sangatlah bagus. Hal terakhir yang baru ada di HP ini dan di-upgrade dari Realme X2 Pro sebelumnya ada di bagian kamera depan. Sebelumnya menggunakan resolusi 16 megapiksel dan di HP ini sekarang di-doublein lagi jadi 32 megapiksel dengan sensor Sony IMX616 dan bahkan dapat satu lensa ultra wide angle dengan resolusi 8 megapiksel lagi. Iya, jadi pakai dua seperti yang gue bilang, menggunakan dual punch hole. Jadi kalau misalkan kalian mau selfie bareng temen-temen, gak usah repot-repot minta orang tolong fotoin. Secara kalian bisa capture sampai 105 derajat. Dan untuk hasil foto di primary lens juga menurut gue ini tajam, natural, seperti yang bisa kalian lihat sekarang ini. So guys, itu dia 7 hal menarik yang baru pertama kali hadir di HP Realme, ya di X50 Pro 5G ini, dari sebelumnya yaitu X2 Pro kemarin. Dengan harga 12 juta yang dibanderol sama Realme Indonesia, apakah HP ini worth it? Coba kalian komen di bawah. Secara HP ini udah menggunakan chipset Snapdragon 865, refresh rate 90Hz Super AMOLED, charge 65 watt yang sangat kencang, pokoknya masih banyak fitur lainnya, tentuin aja di komen. So thank you for watching, jangan lupa like dan subscribe channel ini sekaligus nyalain notifikasinya juga supaya kalian tahu kapan video baru diupload. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date.